Selamat berjumpa kembali dalam kisah Santo Santa. Pada hari ini kita akan membahas kisah Santo Ignatius Loyola, pengaku iman. Ignatius Loyola lahir di Azpeitia di daerah Basque, Provinsi Guipúzcoa, Spanyol Utara pada tahun 1491. Putra bungsu keluarga bangsawan Don Bertrand de Onassis Loyola dan Maria Sanchez de Icona. Ini diberi nama Inigo Lopez de Loyola. Semenjak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Ia duduk dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei 1521, Ignatius menderita luka parah terkena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Perancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir 1 tahun. Masa pemulihan kesehatannya yang begitu lama menjadi baginya suatu masa rahmat, di mana ia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai manusia baru. Selama masa perawatannya, ia ingin sekali menghalau kebosanannya dengan membaca buku-buku kepahlawanan. Sayang sekali bahwa buku-buku heroik yang ingin dibacanya tidak tersedia di situ. Satu-satunya buku yang tersedia ialah buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Demi memuaskan keinginannya, ia terpaksa menjamah dan membolak-balik buku itu. Tanpa disadarinya, apa yang dibacanya tertanam dan mulai bersemi dalam lubuk hatinya. Kalbunya serasa sejuk bila menekuni bacaan itu. Lambat laun ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya bagi Tuhan sebagai abdi Allah. Ia tidak ingin lagi menjadi pahlawan duniawi. Kepribadiannya berubah secara total dari suatu cara hidup duniawi yang sia-sia. Ia menjadi seorang rohaniawan yang melekat erat pada Tuhan dalam cinta kasih yang mendalam. Ia bahkan bertekad melampaui pahlawan-pahlawan suci lainnya. Pada tahun 1522, Ignatius pergi ke biara Benediktin Montserrat, timur laut Spanyol. Selama 3 hari berada di sana, ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas semua dosanya di masa silam. Semua miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya yang sungguh untuk mengabdi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan meletakkan pedangnya di bawah kaki altar biara itu
pada tanggal 24 Maret malam hari. Keesokan harinya setelah merayakan Ekaristi dan menerima komuni kudus, Ignatius pergi ke sebuah gua dekat Manresa. Di gua ini ia mengalami suasana tenang dan damai yang menyenangkan. Dan gua ini jugalah yang menjadi tempat kelahiran baru baginya sebagai seorang manusia baru. Meditasi dan doa-doanya selama berada di gua ini mengaruniakan kepadanya suatu pemahaman baru tentang kehidupan rohani. Pemahaman ini diabadikannya dalam bukunya yang berjudul Latihan Rohani, yang masih relevan hingga sekarang. Dari Manresa, Ignatius bermaksud berziarah ke Tanah Suci untuk menobatkan orang-orang yang belum mengakui Kristus. Tetapi niat ini dibatalkan karena kondisi negeri Palestina yang tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, ia kembali ke Barcelona, Spanyol. Pada tahun 1524, Ignatius semakin yakin bahwa tugas pelayanan bagi Tuhan dan sesama perlu didukung oleh pendidikan yang memadai. Karena itu selama 10 tahun ia berjuang memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ia belajar di Alcalá de Henares 1526 sampai 1527, Salamanca 1527 sampai 1528, dan Paris 1528 sampai 1535, hingga memperoleh gelar sarjana pada tanggal 14 Mei 1535. Masa pendidikan ini menjadikan dia seorang yang berkepribadian matang, penuh disiplin diri, dan berpengetahuan luas dan mendalam. Kepribadian dan pengetahuan itu sangat penting bagi peranannya sebagai pemimpin di kemudian hari. Kadang-kadang ia memberikan pelajaran agama serta bimbingan rohani kepada orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi kegiatan ini menimbulkan kecurigaan para pejabat gereja, sebab tidaklah lazim seorang awam mengajar agama dan spiritualisme. Karirnya sebagai abdi Allah dimulainya dengan mengumpulkan beberapa orang pemuda yang tertarik pada karya pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya. Pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya yang pertama antara lain Beato Petrus Faber, Santo Franciscus Xaverius, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Alonso Salmetron, dan Nicolas Bobadilla. Kelompok pertama dari Serikat Yesus ini mengucapkan kaul hidup religius di Kapel Biara Benediktin di Montmartre. Selain mengikrarkan ketika kaul hidup membiara, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan, mereka pun mengikrarkan kaul tambahan, yaitu kesediaan menjalankan karya misioner di Tanah Suci di antara orang-orang Islam. Ignatius kemudian
ditaktiskan menjadi imam pada tanggal 24 Juni 1937. Karena misi ke Palestina tak mungkin diwujudkan akibat perang waktu itu, maka kaul tambahan kesediaan melanjutkan karya misi di Tanah Suci dibatalkan dan diganti pengabdian khusus kepada Sri Paus. Untuk itu, Ignatius bersama rekan-rekannya menawarkan diri kepada Paus Paulus III 1534 sampai 1549 untuk mengerjakan tugas saja yang diberikan oleh Paus di mana saja dan kapan saja. Pada tanggal 27 September 1540, Paus Paulus III merestui keberadaan kelompok Ignatian yang kemudian dikokohkan menjadi sebuah serikat rohaniwan dengan nama Serikat Yesus. Ignatius sendiri diangkat sebagai pemimpin pertama dalam sebuah upacara di Basilik Santo Paulus. Selama 15 tahun, 1541 sampai 1556, semangat 1541 sampai 1556 memimpin Serikat Yesus. Ignatius memusatkan perhatiannya pada pembinaan semangat religius ordonya. Semboyannya yang kemudian menjadi semboyan umum Serikat Yesus dalam melaksanakan tugasnya ialah Et Maiorem Dei Gloriam. Ia mendirikan banyak kolose, antara lain kolose Roma yang kemudian menjadi Universitas Gregoriana, dan kolose Jerman yang khusus mendidik para calon imam untuk karya kerasulan di wilayah Katolik yang sudah dipengaruhi oleh reformasi Protestan. Selama kepemimpinannya, Ignatius melibatkan imam-imamnya dalam usaha membendung arus pengaruh Protestantisme di Eropa Utara dan dalam pewartaan sabda kepada semua orang Katolik tanpa memandang kelas sosialnya. Ia, Franciscus Xaverius, sahabat akrabnya ke benua Asia yang masih kafir, untuk membuka lahan baru bagi karya misioner gereja. Ignatius dikenal sebagai seorang rohaniawan yang ramah kepada sesamanya. Kasih sayangnya yang besar kepada orang-orang sakit dan lemah, anak-anak dan pendidikannya, terutama orang-orang berdosa, banyak kali membuatnya menangis karena memikirkan kemalangan mereka. Ordo Yesuit yang didirikannya dipoles menjadi sebuah ordo religius yang bebas dari kekekatan aturan hidup monastik lama yang kaku. Sebagai reaksi terhadap kekejaman gereja abad pertengahan yang melahirkan reformasi Protestan, Ignatius menuntut ketaatan mutlak terhadap tahta suci dan prinsip-prinsip Katolik. Retret yang teratur diupayakannya sebagai suatu sarana ampuh bagi kedalaman spiritualitas orang-orang Kristen. Sebelum wafatnya pada tanggal 31 Juli 1556, Ignatius menyaksikan
keberhasilan ordonya dalam mengabdi Tuhan dan gerejanya. Provinsi serikatnya pada masa itu telah berjumlah 12 dengan 1.000 orang imam dan kira-kira 100 buah biara dan kolose. Ignatius dinyatakan sebagai beato oleh Paus Paulus kelima pada tanggal 3 Desember 1609 dan kemudian oleh Paus Gregorius 15 dinyatakan sebagai santo pada tanggal 12 Maret 1622. Ignatius diangkat sebagai pelindung semua kegiatan rohani oleh Paus Pius XI pada tahun 1922. Diambil dari www.imankatolik